Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, jadi kita sudah insyaallah dalam bab perkara rukun yang keempat ini. Alamatus sa'a adalah bab perkara tentang agama yang kita itu di akhir zaman ini, yang dekat-dekat sudah ini, wajib untuk belajar tentang hal-hal ini supaya jangan kita itu menjadi buta hati. Karena di dalam bab agama itu sudah dijelaskan yang perlu kita siapkan itu dalam memahami akhir zaman ini. Yang pertama itu Islam mengajarkan kita itu tentang kebersihannya diri, jasad itu. Tahu tentang sholat, tahu tentang ibadah lainnya itu kita tahu sudah. Pelaksanaannya ada sudah diajarkan dalam fikih. Kemudian itu yang kedua itu ilmu yang hampir hilang saat ini, masalah keimanan. Karena ilmu keimanan ini ditandingi dengan ilmu yang fitnah di akhir zaman ini, dengan ilmu yang menggunakan akal dan logika. Itu jadi ilmu yang membicarakan tentang hal yang gaib itu sudah dihilangkan, itu sudah tidak diimani lagi oleh umat-umat yang di akhir zaman ini. Hampir sebagian itu sudah tidak mau belajar masalah ilmu tentang tauhid, masalah ilmu tentang hati, yang mana dipakai nanti untuk kita itu memandang fitnah ini dengan melihat cahaya, melihat semuanya ini dengan hati. Hati itu harus bersih. Kenapa hati itu harus bersih? Supaya kekuatan yang Allah turunkan nanti untuk dirinya kita itu ada cahaya ihsan turun di dirinya kita. Kuncinya itu hati. Hati itu dibersihkan supaya berkah cahaya ihsan itu turun menjadi kekuatan buat kita. Karena ilmu sekarang tentang ihsan dan ilmu tentang iman ini hilang, saudara, hampir sebagian. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu akan Allah angkat dengan wafatnya para ulama-ulama yang memiliki ilmu tersebut. Sudah banyak ulama-ulama yang masya Allah, yang keberkahannya itu, kalau dia hadir di tengah-tengah kita itu membawa keberkahan. Salah satunya keberkahan itu sebagaimana kemerdekaan kita punya negeri kan. Kemerdekaan Republik Indonesia ini berada di doa-doanya para aulia, berada dengan mereka punya perjuangan dalam membantu perjuangan orang-orang pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ada peranannya para ulama, ada peranannya para wali di dalamnya. Jadi seperti itu, saudara. Itu sebagian mereka yang mewarisi ilmu-ilmu seperti itu sudah banyak ditinggalkan umat. Karena ilmu tandingan sekarang ini tentang akhir zaman ini, ilmu alat ini hadir adalah untuk membenarkan segala perkataan Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang terdahulu. Kita kembali lagi untuk mengetahui bab-bab ilmu pengetahuan yang hampir hilang sekarang ini, tentang bagaimana kita itu mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana kita punya hati itu berkaitan selalu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita itu selalu mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah ini cahaya. Cahaya Rasulullah ini yang menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat, di pengadilan Allah.
Rasulullah ini diutus untuk memberikan tentang hal-hal yang akan umat temui menjelang kedekatan hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sudah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat untuk bekal umat Islam ketika mengalami suatu fenomena yang besar, bahwa sudah ada pemberitahuan dari Rasulullah akan suatu kejadian dan alamat-alamat yang akan terjadi, dan tidak berputus asa karena akan datang kabar gembira, yaitu kebangkitan Imam Al-Mahdi yang akan memberikan keselamatan untuk umat Rasulullah. Jadi semua tanda-tanda itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu. Rasulullah ini juga hadir, diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan. Di sisi lain peringatan tadi tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah juga itu diutus oleh Allah untuk memberi peringatan tentang setelah hari kiamat itu ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada hari di mana semua pertanggungjawaban umat manusia di hadapan Allah, dan juga pemberitahuan keselamatan bencana yang dihadapi manusia kelak di akhirat. Kemudian fenomena-fenomena yang akan terjadi di dalamnya. Bagaimana umat Rasulullah ini minta perlindungan, minta pertolongan, yang dikatakan para orang-orang soleh itu di pengadilan Allah ini, mereka akan itu hidup terlantar, tidak diperhatikan, dicuek. Ketika sampai di padang mahsyar, dari mereka dibangkitkan Allah, berjalan mereka itu, ada riwayat katakan itu 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun, mendaki lagi 500 tahun, tidak sampai-sampai di padang mahsyar. Sampai kata satu orang itu, ya umat itu bilang, ya Rasulullah, kapan sampainya di padang mahsyar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, nanti setelah bukit ini kita akan sampai di padang mahsyar. Kemudian sampailah di padang mahsyar. Pada waktu itu berkumpullah semua umat dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Begitu berkumpul, tidak dipedulikan oleh Allah. Pada waktu itu mereka itu sampai mencari pertolongan satu sama lain, cari perlindungan satu sama lain, sampai mereka itu pergi kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, mohon kepada Allah supaya dimulailah sudah ini, maksudnya dimulailah sudah persidangan, supaya dapat pertolongan kita ini dari Allah. Apa kata Nabi Adam? Tidak, aku tidak bisa menolongmu. Aku juga dulu itu melakukan perbuatan yang memakan buah huldi. Ya Allah turunkan aku ke dalam surga. Coba kau pergi cari dulu Nabi Musa. Pergi, karena Nabi Musa bisa bercakap-cakap kepada Allah. Pergilah mereka lagi menuju kepada sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku tidak bisa bantu. Dulu aku pernah melakukan kesalahan waktu aku masih muda, memukul seorang orang yang dari Mesir, sampai orang dari Mesir itu wafat. Kemudian aku mendapat pertanggungjawaban aku. Seperti ada suatu kesalahan yang dikatakan oleh Nabi Musa, sampai Nabi Musa itu tidak bisa memberikan pertolongan pada umat pada waktu itu. Kemudian kata Nabi Musa, pergilah engkau kepada sehingga manusia itu menuju kepada semua para nabi dan rasul, sampai terakhir itu sama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa bilang, aku tidak bisa memberi pertolongan kepada kalian karena aku dianggap Tuhan pada waktu aku diutus oleh Allah di tengah-tengah umat. Kemudian mereka anggap Tuhan, aku malu kepada Allah. Pergilah engkau kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Rasulullah, begitu mereka sampai kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Aku yang akan memberi bantuan kepada kalian di akhirat ini. Rasulullah sudah berkata 1400 tahun yang lalu di hadapan umatnya, di hadapan para sahabat, kelak Rasulullah akan memberi pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya
di akhirat, ketika para nabi dan rasul tidak bisa menolong umatnya pada waktu itu dan tidak bisa menolong umat manusia pada waktu itu. Kemudian banyak manusia menuju kepada Nabi Muhammad untuk minta pertolongan. Apa kata Rasulullah? Aku yang akan menolong kalian di waktu-waktu ini, menolong kalian di saat-saat ini. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah. Jadi dari hal itu kita bisa, kalau kita cerita panjang nanti ceritanya. Kita masih masuk di bab alamat usaha. Insya Allah nanti ada waktu dan kesempatan kita bisa cerita lagi. Ini hanya kita memberitahukan bagaimana kita itu supaya membangun kita punya diri ini untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjut dalam pembahasan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah memberi kabar peringatan tentang adanya hari kebangkitan. Di sisi lain Rasulullah ini seorang khalifah, yang mana seorang khalifah itu diutus oleh Allah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, madrasahnya itu adalah syurga. Waktu Nabi Adam alaihissalam itu madrasah itu adalah syurga. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka berfungsilah risalah kekhalifahan. Khalifah itu diutus oleh Allah sebagai pengelola, pengatur, dan wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan alam. Itu khalifah. Jadi khalifah ini, manusia ini diberikan tanggung jawab mengelola semua apa yang ada dalam dunia dengan petunjuk Allah untuk menyebarkan rahmatnya. Untuk menyebarkan rahmatnya Allah. Makanya Nabi Adam ini madrasahnya itu syurga. Jadi ketika dia turun dalam syurga, apa yang dia lihat dalam syurga itu yang disuruh terapkan. Karena di dalam syurga itu semua isi dalam syurga itu adalah rahmatan lil alamin, rahmatnya Allah di dalamnya. Sehingga manusia ini, seorang khalifah ini diberikan tanggung jawab mengelola semua apa yang ada dalam dunia dengan petunjuk Allah untuk menyebarkan rahmatnya. Itulah diutusnya para nabi-nabi ini. Rasulullah selain diutusnya sebagai seorang khalifah, Rasulullah juga diutus untuk memberi peringatan kepada umat manusia, baik malaikat, jin, dan seluruh alam tentang berita-berita gaib yang datang dari Allah, yaitu tentang hari kiamat, apa kejadiannya, apa fenomenanya di dalamnya, terus peristiwanya, terus adanya adanya pertolongan, adanya syafaat, adanya bencana, adanya pertanggungjawaban. Itu semua berita yang Rasulullah kabarkan kepada seluruh makhluk, baik yang ada di langit, yang ada di bumi. Karena menuju ke sana ini, maksudnya di zamannya Rasulullah, untuk menuju ke depannya itu peringatan itu dan ilmu itu masih dalam genggamannya Allah. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah di tengah-tengah umat, maka yang dalam genggamannya Allah ini, dalam pengetahuannya Allah ini, sudah Allah bukakan berupa kabar tentang akan adanya hari kiamat dan akan adanya hari pembangkitan, dan adanya surga dan neraka, adanya mizan, timbangan amal baik, amal buruk, kemudian adanya kitab pertanggungjawabannya kita, kitab kehidupannya kita, apakah kita ambil dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian adanya padang mahsyar, kemudian adanya jalan siratal mustaqim, di mana jalan itu dari jalan itu menuju ke syurga, yang di mana di bawahnya itu ada api neraka. Ada api neraka yang menyala-nyala. Siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, kabar-kabar itulah yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Berita yang dalam genggamannya Allah,
diturunkan kepada Sayyidina Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah untuk memberi peringatan kepada seluruh alam, baik manusia dan jin, baik semua malaikat-malaikat yang ada di langit. Itu yang dimaksud Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Kemudian begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ketika diterapkan ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat, di akhir zaman ini banyak umat Rasulullah itu meninggalkan nabinya, meninggalkan ilmu agama, meninggalkan perkara Rasulullah, tidak mengenal Nabi Muhammad secara luas, secara gaib, secara keberkahan, secara cahaya, tidak mengetahui Rasulullah. Rasulullah dipandang seperti manusia biasa yang tidak memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Padahal waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, namanya Rasulullah itu, waktu Nabi Adam pertama membuka matanya, yang dia pandang adalah asmanya Allah. Yang kedua yang dia pandang adalah asmanya Nabi Muhammad SAW. Berdekatan asma Nabi Muhammad SAW dengan asmanya Allah. Bagaimana derajatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Umat tidak memandang seperti itu lagi di akhir zaman ini. Padahal di akhirat nanti umat semua lari kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah katakan semua itu dari 1400 tahun yang lalu. Jadi setelah kita mengetahui tentang Nabi Muhammad diutus di depan umat untuk seluruh alam, baik jin dan manusia dan para malaikat, untuk sebuah berita, kabar tentang hari kiamat dan kabar tentang adanya akhirat. Yang seperti saya jelaskan tadi di awal tadi itu, untuk sebuah risalah tentang kabar-kabar mendatang yang akan berlaku di dunia dan juga di akhirat. Semua berita tentang hal-hal gaib yang manusia itu tidak memiliki pengetahuan kecuali Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang telah diberitahukan Allah akan hari depan yang akan dilalui seluruh umat manusia, baik jin dan malaikat, tentang hari kebangkitan yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berita gaib Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam dan diberikan kepada Nabi Muhammad, dan diberitahukan kepada kabar-kabar tersebut kepada semua manusia. Jadi, dan Rasulullah SAW memberitahukan tentang kejadian dan perilaku umat-umat terdahulu. Rasulullah juga diutus oleh Allah untuk menjadi saksi nanti kelak, nanti di akhirat itu umatnya Rasulullah ini menjadi saksi buat umat-umat, buat para nabi dan rasul. Jadi umatnya Rasulullah ini menjadi saksi untuk umatnya para nabi dan rasul, yang mana para nabi dan rasul ini umat-umatnya itu mendustakan nabinya, rasulnya di tengah-tengah mereka. Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Lut kaum Sodom didustakan, Nabi Bani Israel lagi, Nabi Musa disakiti dengan mereka itu meminta hal-hal yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Sampai mereka itu waktu diselamatkan dari kejaran Fir'aun kembali menyembah sapi betina. Kemudian mereka waktu diturunkan makanan dari langit, salva dan marwah itu, apa lagi namanya itu, makanan dari langit, subhanallah, diturunkan kepada mereka, mana dan salwa diturunkan kepada mereka. Mereka masih minta makanan yang lain lagi kepada Nabi Musa. Sampai Allah itu mengangkat itu gunung Sinai, gunung itu yang besar itu, supaya mereka disuruh sujud kepada Allah. Mereka tidak mau sujud. Diangkat itu gunung oleh malaikat itu, mau dilemparkan kepada mereka. Itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah.
Masya Allah, sampai Nabi Sulaiman saja mereka katakan sebagai tukang sihir, bukan seorang nabi. Sampai Bani Israel ini juga membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, mengejar Nabi Isa, mau dibunuh Nabi Isa, enggak, Nabi Isa Allah angkat ke langit. Maka terputuslah risalah kenabian pada mereka, diputus dan digantikanlah risalah kenabian ini dari Nabi Ismail. Tadi kan dari Nabi Ishak, sekarang dari Nabi Ismail. Dari bangsa Arab muncullah baginda Nabi Muhammad SAW. Risalah kenabiannya mereka itu terputus di Nabi Isa. Jadi Bani Israel ini juga dikatakan dalam Al-Quran banyak membunuh para nabi dan para rasul. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat menjadi seorang saksi bagi pembantu, jadi saksinya para nabi dan rasul di pengadilannya Allah. Karena begitu di pengadilan Allah mereka ini diriwayatkan ini masih mengatakan kepada Allah bahwa mereka itu masih berdalil-dalil di depannya Allah, sampai para nabi dan rasul ini tidak berdaya dengan ucapannya itu. Sampai didatangkanlah umat Nabi Muhammad di tengah-tengah persidangan untuk memberi saksi. Dan saksi yang paling kuat pada waktu itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi kitab umat Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan perilaku-perilaku mereka di hadapan Allah yang telah menzalimi para nabi dan rasul. Jadi berita ini kita dapatkan dari pengetahuannya, kita itu dapatkan dari Rasulullah SAW yang sudah diceritakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah memberitahukan tentang kejadian dan perilaku umat-umat terdahulu yang mereka lakukan kepada nabi dan rasulnya, yang telah umat-umat dustakan tentang ajaran yang dibawa para nabi dan rasul di tengah-tengah umat. Juga kisah perjalanan para nabi-nabi Allah yang diutus untuk umat manusia. Jadi semuanya itu Rasulullah, umatnya Rasulullah ini adalah umat yang Masya Allah mendapat keberkahan. Kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Jangan tinggalkan Rasulullah. Jadi kita ini memahami bagaimana itu di akhir zaman ini kita mengetahui tentang Rasulullah SAW. Bahwa ilmunya Nabi Muhammad ini harus kita pegang. Ilmu apa itu? Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah. Pelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Kembali kepada ilmunya Allah, kembali kepada ilmu agama, kembali kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu-ilmu yang banyak di akhir zaman ini adalah ilmu yang menunjang tentang kebenaran perkataan Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu. Tentang adanya tanda-tanda hari kiamat, tentang adanya itu berdirinya gunung-gunung tinggi, kemudian perebutan sungai Efrat, kemudian apa lagi, rusaknya ekonomi, yang ada hanya riba. Subhanallah, umat Islam ini dikuasai dengan riba di akhir zaman. Sudah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu. Berita ini menjadi ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam harusnya sebagai cahaya pada manusia untuk mengetahui kebesaran Allah dan kebenaran Nabi Muhammad yang Allah utus untuk seluruh alam, baik alam manusia, jin dan malaikat. Jadi ini yang harus kita sadari di akhir zaman ini untuk memahami perkara betapa sangat berharganya, bernilai ilmu agama yang dibawa Nabi Muhammad di tengah-tengah umat manusia yang hidup di akhir zaman ini. Supaya umat manusia di akhir zaman ini tidak meninggalkan perkara agama dan ilmu yang dibawa Nabi Muhammad. Inilah ilmu cahaya
ilmu yang dimana kita itu mengetahui rahasia gaib tentang hal-hal yang sudah lewat, yang para nabi dan rasul kita tidak hidup di dalamnya, tapi kita dapat beritanya. Kemudian hal yang saat ini yang kita berada di zaman-zaman di mana itu ilmu alat ini semakin canggih dan menyesatkan, yaitu menyesatkannya tadi itu cepat informasi fitnah itu berkembang. Secepat-cepat itu perkembangan itu sampai kita susah membedakan mana yang benar, mana yang salah ini. Berita-berita yang ini mana ini yang benar, mana yang salah. Karena dua berita ini memberikan satu perbedaan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, mana yang benar. Susah dibedakan sudah berita hoaks dan yang tidak hoaks. Perkembangannya ilmu-ilmu alat dan menyebarnya luasnya fitnah dan juga puncaknya ilmu pengetahuan yang memiliki peranan dalam tanda-tanda yang Nabi Muhammad sudah memberitahukan 1400 tahun yang lalu. Dan semua kejadian yang dikatakan Nabi Muhammad berlaku kejadiannya dan terjadi di tengah-tengah umat manusia. Bahkan kejadian kedepannya nanti seperti datangnya atau munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Yajud Majud, Duhan, terbit matahari dari barat, diangkatnya Al-Quran di muka bumi, hingga keluarnya Dabbah dan keluarnya api dari Yaman, hingga ditiupnya sangkakala. Itu berita sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua berita-berita itu datang dari Nabi Muhammad dengan ilmu yang datang dari Allah, memberitahu untuk umat ini, umat Islam, jangan tinggalkan ilmu yang datang dari Nabi Muhammad dan menyadari dengan membanggakan ilmu-ilmu Allah akan kebenaran-kebenaran yang muncul yang wujud di akhir zaman ini. Jadi setiap ilmu alat yang muncul di akhir zaman ini adalah kebenaran-kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad akan terjadi, dan fasilitas ilmu alat ini adalah fasilitas yang membenarkan tentang perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan umat saat ini meninggalkan perkara ilmu agamanya Allah. Banyak sekarang umat Rasulullah yang tidak mengetahui tentang perkara ilmu cahaya, tidak mengetahui tentang Islam, tidak mengetahui tentang iman dan ihsan. Sekarang itu kebanyakan ilmu akal dan logika. Akal logika yang dikupas sehingga terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi perlulah kita memahami fenomena-fenomena ini dengan perkara ilmu akhir zaman, dengan perkara ilmu akhir zaman tentang tanda-tanda hari kiamat dalam bab ilmu alamatus sa'ah. Jadi memahami ilmu alamatus sa'ah ini adalah sama dengan kita beribadah kepada Allah, karena isinya di dalamnya tentang kebesaran-kebesaran Allah dan kebenaran-kebenaran Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dan pemahaman di dalam kita mengetahui perkara agamanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.